Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Berkah dalam. Hari ini kita berkumpul bersama di sini sebagai umat Allah yang dikumpulkan Allah dari berbagai tempat. Ada yang dari Bukateja, ada pula yang dari Bekasi. Saudara-saudari kita di sini, ini ada yang dari Bekasi, dari Paroki Santo Almodus Jansen. Mereka saat ini menjadi seorang peziarah, komunitas peziarah, karena baru saja berziarah dari Melung, kemudian juga sampai ke Kaliori. Maka kita akan berdoa bersama di dalam Ekaristi ini. Pertama untuk perjalanan rohani bagi saudara-saudari kita para peziarah, juga perjalanan rohani pula bagi saudara-saudari yang dari Bukateja. Terutama pada saat ini kita terus-menerus memohon kehadiran Roh Kudus. Demikian pula hari ini kita juga mengucap syukur karena kita dipertemukan di sini. Juga kita ikut bersyukur pula atas Mas Ari yang sudah diangkat jadi guru. Jadi apa, Mas? Ya, jadi bapak. Guru P3K ya. P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Semoga itu menjadi berkat bagi keluarga dan juga bagi kita semua. Mari kita menyiapkan hati kita dengan memohon belas kasih Allah atas dosa-dosa kita. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah para anggota mahkamah, dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. sujud menyembah
bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga ada di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Bahannya itu berbeda dengan keris yang lain. Ini keris yang paling kuat, ditempa dengan baja pilihan, bahkan sampai beratus-ratus kali. Baru setelah itu saya tahu ternyata cara membuat keris itu ya dengan ditempa besi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ternyata keris yang spesial itu memang menjadi berharga karena memang ditempa dengan berkali-kali. Semakin lama itu ditempa, maka kualitasnya itu menjadi sangat bagus. Bahkan alurnya itu juga menjadi sangat bagus. Motifnya itu menjadi indah. Dari keris yang itu yang ditempa dengan berbagai macam cara dan menjadi semakin spesial, saya kemudian menghubungkannya dengan Kristus yang juga ditempa dengan penderitaan yang luar biasa. Maka kita bisa memahami mengapa kemudian para murid itu menjadikan Yesus begitu spesial di dalam diri mereka. Maka begitu berharganya kita di hadapan Allah. Maka setiap apa yang kita alami pun juga nampaknya adalah bagian dari usaha Allah untuk membantu kita menemukan betapa berharganya kehidupan kita. Kalau misalnya kita bayangkan manusia itu bisa hidup abadi, kita bisa berusia sampai ribuan jutaan tahun tidak mati-mati. Apakah hidup kita menjadi semakin menyenangkan? Karena banyak orang pengen umurnya panjang. Kita memang belum pernah mengalami hal macam itu. Tetapi kalau kita melihat bahwa semakin sedikitnya waktu, semakin berharganya kehidupan. Misalnya, dompet Anda, kalau isinya itu tidak terbatas, kita tidak bisa menikmati apapun yang kita beli. Tetapi ketika dompet kita itu terbatas, ini Rp1.000, ini mau saya belikan apa? Pasti akan saya belikan sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Maka demikian pula kehidupan kita, saudara-saudara. Hidup kita sudah berharga. Karena apa? Karena Tuhan peduli kepada kita. Karena Tuhan begitu perhatian kepada kita. Karena Tuhan menempa kita bukan tanpa maksud, karena Dia mengasihi kita. Dia ingin supaya kita menilai hidup kita itu sungguh-sungguh berharga. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kita masing-masing punya perjalanan hidup sendiri-sendiri yang pasti akan berbeda. Tetapi marilah kita melihat apapun perbedaan perjalanan kita sama-sama menuju kepada Allah. Dan bagaimana Allah menempanya pasti setiap orang berbeda. Setiap orang berbeda. Kalau kita membanding-bandingkan dengan bagaimana cara Tuhan memperlakukan tetangga kita, saudara kita, atau mungkin juga orang lain, kita akan stres. Ya Bapa, semoga semua orang Kristiani Kau anugerahi roh pengetahuan dan penghormatan. Semoga mereka didorong oleh roh untuk mencari jalan-Mu, agar umat Kristen yang terpencar dapat berkumpul dan bersatu lagi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga saudara-saudari kami yang dalam kesulitan Kau anugerahi roh penghiburan dan harapan.
Semoga berkat hiburan roh mereka berani meneruskan perjalanan hidupnya, walaupun dirundung kesusahan dan ketidakpastian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga semua orang yang tertekan dan takut, Kau anugerahi roh keberanian dan kegembiraan. Semoga mereka dibebaskan oleh roh, sehingga dapat melepaskan diri dari himpitan hidupnya, serta membuka hati mereka untuk kehidupan baru. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga atas kami semua Kau curahkan anugerah Roh Kudus. Semoga Roh Kudus tinggal dalam diri kami, sehingga kami ikut membangun gereja dan masyarakat menurut bakat-bakat yang telah Kau berikan kepada kami masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau memberi kami sarana-sarana rohani untuk mendekatkan diri kami kepadamu, juga salib dan juga patung Bunda Maria ini. Semoga dimanapun patung Bunda Maria dan juga salib ini diletakkan, senantiasa mengingatkan kami akan belas kasih-Mu yang luar biasa kepada kami. Dan siapapun yang berdoa di depan salib dan patung ini, senantiasa Kau berkati, sehingga hatinya menjadi tentram dan damai. Dan dimanapun salib dan juga patung ini diletakkan, semoga kuasa-Mu menjadi semakin nyata, mengalahkan kuasa-kuasa jahat yang kadangkala datang kepada kami. Bapa yang penuh kasih, maka curahkanlah Roh Kudus-Mu, berkat-Mu yang mulia, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat makan. Selamat makan. Gelap makannya, gelap nggak? Selamat makan. Selamat makan. Kalau kurang nambah ya. Jangan pikirkan diet. Selamat makan. Yang penting sehat, kenyang. Di Zoom Bu, biar video Bu. Selamat makan. Pak, kamu jangan moto. Bubur. Ini Selamat harus makan. diisi. Moto.